Oke, halo semua. Mohon maaf tadi sempat terputus ya. Saya lanjutkan lagi, silakan semua teman-teman mengaktifkan video dan juga audionya ya. Baik, Bu. Oke. Nah, hari ini kita akan berdiskusi tentang penggunaan teknologi sebagai sarana komunikasi, motivasi, dan juga asesmen. Kemarin semua teman-teman sudah membuat makalah setiap kelompok, kemudian membuat poster juga, dan antar kelompok, antar teman sudah saling mengomentari, tanya jawab ya di LMS Belajar. Nah, tapi saya lihat ada 1-2 pertanyaan yang belum terjawab nih. Nah, nanti bisa masing-masing kelompok saat presentasi bisa sekaligus menjawab mungkin kalau ada pertanyaan yang belum dijawab di LMS ya. Baik, tanpa berlama-lama, ini nanti saya akan membuka LMS dan bagi kelompok yang muncul di sana, silakan salah satu perwakilan kelompok itu menyampaikan ringkasan dari materi dan juga hasil diskusi di belajar yang sudah dilakukan ya. Ini semua sudah hadir atau ada anggota kelompok yang belum hadir? Soalnya masih kurang 2 ya. Adakah yang izin atau hanya belum bergabung? Oke, baik. Pak, saya sudah lengkap. Oke, kelompok Tian sudah lengkap ya. Oke, baik. Kita mulai saja ya. Saya akan share screen. Apakah share screen saya sudah terlihat? Belum, Bu. Belum, Bu. Masih muter. Oke, baik. Sudah. Sudah, Bu. Oke. Di sini yang pertama akan dibahas adalah media dan teknologi untuk asesmen ya. Ada 4 kelompok yang sudah mengunggah makalahnya dan juga posternya. Mari kita lihat. Yang pertama adalah kelompok 6. Nah, kelompok 6 Marta ya. Marta, bisa mendengar suara saya? Bu. Oke. Ada Marta, Adi, dan Clara. Nah, ini adalah posternya. Silahkan salah satu antara Marta, Adi, atau Clara mempresentasikan secara singkat ringkasan materinya dan juga hasil diskusi dengan teman-teman di LMS. Marta atau Adi atau Clara? Ya, baik, mungkin saya ya, Bu ya. Ya. Asesmen adalah suatu penerapan dan penggunaan sebagai cara untuk mendapatkan rangkaian informatif tentang hasil belajar dan pencapaian dari peserta didik. Jadi di sini asesmen ini bertujuan untuk membantu guru mengetahui seberapa jauh peserta didik memahami materi. Dalam asesmen pula terdapat 2 fungsi, yaitu fungsi formatif dan sumatif. Formatif sebagai umpan balik
kepada guru terhadap siswa, sedangkan sumatif sebagai penilaian guru kepada siswa. Untuk tujuan sendiri dibagi menjadi 4, yaitu keeping track, checking up, finding out, dan summing up. Sedang jenis dibagi menjadi 3, yaitu performance assessment, penilaian portofolio dan penilaian proyek, product assessment, dan self-assessment. Contoh assessment adalah pemberian tugas dan ujian. Atau contoh konkret dari assessment sendiri, seperti teman-teman ketahui, seperti Google Form, atau Kahoot, dan Moodle juga termasuk dari contoh dari assessment sendiri. Kurang lebih ringkasannya seperti itu ya, Bu. Oke, baik. Lalu hasil diskusi dengan teman-teman di belajar gimana? Kan ada pertanyaan dan sudah ditanggapi. Nah, itu bisa disampaikan. Sebentar, Bu, saya masih kesusahan buat masuk ke laman LMS, jadi masih mencoba buat lihat pertanyaan teman-teman lagi. Kemarin kan sudah ada tanya jawab dan sudah ditanggapi. Nah, ingat apa sih yang menarik dari diskusi kemarin? Pasti kan ada yang berkesan tuh. Dan selain Marta boleh juga Adi atau Clara. Nah, ini kan banyak tanggapan, pertanyaan. Hanya saja kayaknya di bagian akhir ada yang belum terjawab ya. Nah, ini dari Cecilia, kemudian Martel dan Dea juga belum dijawab. Lalu di atas kayaknya juga ada. Nah, pertanyaan dari Cika Francisca, Cornelia, dan Beatrix juga belum dijawab di sini. Adi dan Clara mungkin bisa menyampaikan kemarin diskusinya gimana? Kalau saya sendiri sih cukup interaktif ya Bu ya, ternyata dengan tanya jawab. Tetapi ya itu tadi ternyata banyak banget teman-teman yang bertanya sehingga kami kewalahan gitu. Sehingga ada beberapa pertanyaan yang tidak terjawab. Seperti itu Bu. Kewalahan kan tanya jawabnya berlangsung lama 1 minggu ya, tidak hanya di hari Jumat itu, jadi bisa ditanggapi Iya, di Bu. hari lain. Nah, berarti catatan untuk kelompoknya Marta, Adi, dan Clara nanti punya PR harus menanggapi pertanyaan teman-teman yang belum dijawab. Oke, baik. Untuk kelompok Adi cukup ya. Nah, untuk kelompok lain nanti silakan kalau menyampaikan itu selain audio, videonya juga diaktifkan ya. Bu maaf kalau kan tidak dapat bantuan kuota dari pemerintah dan saya nggak ada wifi, jadi kalau saya video juga saya tampilkan takutnya nanti itu Bu, kuota saya habis Bu. Oke, baiklah. Lanjut kelompok 9 ya. Kelompok Melania Uwa. Melan,
Halo. Iya, Bu. Ya, Halo. ada Melan, lalu ada Christian ya. Christian Sihaloho, kelompoknya dengan Martel ya. Ya, Oke, baik. Silahkan siapa yang mau menyampaikan ringkasan dan hasil diskusinya. ringkasan dan hasil diskusi dari kelompok kami, Hmm. media teknologi assessment adalah media yang digunakan sebagai penilaian pada saat kegiatan belajar mengajar. Media ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu media asesmen tradisional seperti buku dan pensil atau media asesmen modern seperti Kahoot dan lain-lain. Dalam proses penggunaannya, pasti terdapat keunggulan dan kekurangan dalam masing-masing media. Seperti contoh media buku dan pensil, penilaiannya seperti ini, penilaian seperti ini mudah dan murah, tapi kelemahannya penilaian seperti ini tidak dapat digunakan pada saat sekolah daring. Seperti kemarin yang ditanyakan Mentari. Untuk kelemahannya, pada media assessment modern seperti Google Classroom atau media lainnya ada pada pemahaman seperti assessment. Terkadang peserta assessment sulit untuk memahami cara penggunaan media assessment tersebut yang menyebabkan terkendalanya jalan assessment. Atau tidak seperti Kahoot, itu biasanya kendalanya yang kemarin-kemarin kita temui yaitu servernya down seperti itu. Apa Kahoot sih? Website apa itu pembelajaran. Ya, LMS ya. Ya. Terkait untuk menyampaikan materi ataupun kita mau menilai pengukuran pemahaman siswa bisa itu melalui media Moodle. Tetapi untuk keefektifannya sendiri tergantung guru dan muridnya. Contohnya penilaian berbasis analisis, misalnya pembuktian di Moodle itu bisa dilakukan. Kan itu kalau penilaian berbasis analisis gitu, siswa itu bakal jarang untuk menyontek atau mengerpek buku, dan masing-masing siswa itu bisa jawabannya berbeda-beda gitu. Untuk keefektifan penilaian di aplikasi modern seperti Google Form, dan lain-lain. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mela. Anggota kelompok lain menambahkan atau sudah cukup? Cukup, Bu. Itu sudah kami ringkas bersama-sama. Oke, bagus ya. Lanjut kelompok 12. Kelompok 12 ada Teresia Nadia, Christian Meida, dan Selvia. Dari teman-teman, ini siapa yang mau mempresentasikan? Nadia, Tian, atau Selvia? Halo? Apakah Nadia, Christian, dan Selvia tidak di sini? Ini ada Teresia Nadia. Yuk, silakan. Oke, baik Bu. Agak putus-putus, maaf. Ya. Dalam makalah kami tuh kami menyantumkan pengertian dari asesmen sendiri itu apa. Asesmen sendiri itu adalah cara seorang guru untuk mengetahui kinerja siswa dalam memahami sebuah pelajaran. Nah, fungsi dari teknologi sendiri adalah memudahkan seorang guru untuk melakukan asesmen kepada siswanya, contohnya dengan menggunakan kuisis, Google Form, Kahoot, dan lain-lain. Cara penggunaannya dapat dilakukan dengan cara mengirimkan jawaban pada media tertentu dan dikirimkan dalam media asesmen tersebut.
Baik, Tian. Anggota kelompok lain mau menambahkan atau sudah cukup? Sudah cukup, Bu. Oke. Baik, satu kelompok lagi sepertinya ya, kelompok 3. Kelompok Dea Puspita Putri. Dia bersama siapa ini? Bersama Nanda ya? Ada Dea, Nanda. Siapa lagi satunya? Oke, silakan Dea atau Nanda. Baik, Bu. Saya akan membicarakan yang makalah. Itu kalau dari kelompok kami, asesmen dapat diartikan sebagai proses untuk mendapatkan informasi dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk dasar pengambilan keputusan tentang siswa, baik yang menyangkut kurikulumnya, program pembelajarannya, iklim sekolah maupun kebijakan-kebijakan sekolah. Nah, salah satu manfaat asesmen berbasis kelas ini adalah menemukan kesulitan belajar dan kemungkinan prestasi yang bisa dikembangkan peserta didik, dan sebagai alat diagnosis yang membantu pendidik menentukan apakah seorang siswa perlu mengikuti remedial atau justru memerlukan program pengayaan. Terus jenis evaluasi dibedakan menjadi 2, yaitu tes objektif dan non-tes atau non-objektif. Nah, berbagai media yang biasanya digunakan sebagai asesmen atau evaluasi adalah untuk merefleksikan kegiatan pembelajaran. Itu bisa pakai Google Form atau Learning Media Management System. Terus video bisa dibuat atau direkam sebagai bahan evaluasi sehingga dapat dilihat kembali oleh peserta didik menggunakan Zoom untuk melihat kemampuan para peserta didik, mengupayakan guru untuk mengevaluasi diri atau mereview instruksi yang ditawarkan di kelas. Begitu, Bu. Nah, yang tanya jawabnya sama Sally dan Dea. Oke. Silakan Ya, Dea atau Sally. selanjutnya yang tanya jawab di LMS. Dalam kondisi seperti ini, sekarang teknologi sebagai asesmen ini sangatlah dibutuhkan, karena selain untuk mengirimkan pesan, juga sebagai alat atau media seseorang menerima pesan. Terkhususnya untuk berbagai sekolah yang mengadakan sekolah online atau bisa disebut sebagai daring. Teknologi sebagai asesmen ini sangat membantu dan mempermudah seorang guru memberikan materi kepada siswanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dea. Dan untuk efektivitas teknologi sebagai assessment akan sangat efektif bila digunakan secara tepat. Karena mudahnya teknologi ini memudahkan juga siswa-siswa melakukan kecurangan. Maka dari itu, guru-guru atau dosen-dosen harus mensiasati assessment sebagai teknologi ini dengan tepat. Gitu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompoknya Dea. Jadi sudah ada 4 kelompok yang mempresentasikan terkait teknologi sebagai asesmen. Nah, nanti kita langsung lanjut dulu kesimpulannya di akhir ya. Kita lanjutkan berikutnya teknologi sebagai alat komunikasi. Nah, ini ada 4 kelompok juga. Yang pertama kelompok Helena Himbi. Silakan, Himbi. Ya, Bu, saya akan mempresentasikan dari makalah ya, Bu. Ya, secara ringkas saja seperti kelompok yang tadi. Ada Himbi, Erlita ya ini. Erlita dan Iya, Anggi. Jadi, dengan teknologi, masyarakat dapat mengumpulkan, memproses, dan saling bertukar informasi dengan individu lain yang menyebabkan terjadinya komunikasi, sehingga dapat dikatakan teknologi sebagai komunikasi.
Pengertiannya, teknologi sebagai komunikasi adalah teknologi yang disediakan untuk mempermudah komunikasi antara individu satu dengan individu yang lainnya. Lalu dalam bidang pendidikan, teknologi juga memiliki peran penting dalam terjalinnya komunikasi antar pendidik dengan peserta didik, pendidik dengan pendidik, maupun peserta didik dengan peserta didik. Misalnya seperti untuk diskusi dan penyampaian materi. Lalu media teknologi sering digunakan untuk komunikasi antara pengajar, lalu untuk diskusi online, untuk virtual connect, lalu dialog antara pendidik dengan peserta didik dan antara pendidik dengan pendidik. Contohnya komunikasi dengan pengajar itu bisa melalui WhatsApp, email, dan Line Messenger. Kalau untuk diskusi online itu bisa menggunakan WhatsApp Group, Google Classroom, Zoom, sama LMS. Kalau untuk virtual connect itu bisa menggunakan WhatsApp, Google Meet, Skype, Zoom, Webex, dan Microsoft Teams. Lalu untuk dialog antara peserta didik dengan pendidik dan pendidik dengan pendidik itu bisa digunakan email, Google Classroom, Zoom, School Media, Edmodo, dan LMS. Seperti itu, Bu, ringkasnya. Oke, terima kasih Erlita. Apakah mau menambahkan anggota kelompok yang lain? Ada Himbi dan Anggi? Nggak ada? Oke, baik. Kalau nggak ada, kita lanjut kelompok 10. Kelompok 10 ada Cika Francisca. Ya, silahkan Cika. Atau anggota kelompok yang lain juga boleh. Baik, Bu. Di sini saya mewakili kelompok akan memberikan kesimpulan dari kelompok kami. Menurut kelompok kami, komunikasi dalam pembelajaran adalah proses di mana dua orang atau lebih membangun relasi yang efektif dan efisien untuk menyampaikan serta menerima informasi sehingga diperoleh keberhasilan informasi. Dalam mencapai tujuan pembelajaran, pemanfaatan media dan teknologi komunikasi dapat sebagai penyajian pesan dan informasi, meningkatkan dan mengarahkan perhatian peserta didik, mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Penggunaan media dan teknologi komunikasi dalam pembelajaran untuk memudahkan penggunaannya dalam berkomunikasi. Dalam proses pembelajaran, contohnya menggunakan aplikasi seperti WhatsApp, Zoom, Google Meet sebagai ruang obrolan untuk berdiskusi secara online. Kemudian teman saya ada yang ingin menambahkan? Baik Bu, saya akan menambahkan untuk kesimpulan dari hasil diskusi di LMS. Itu ada dampak negatif dari media dan teknologi sebagai komunikasi. Kemajuan teknologi komunikasi yang ada sekarang justru menurunkan semangat juang bagi sebagian orang. Karena segalanya terasa semakin mudah. Banyak murid yang misalnya dalam mengerjakan tugas-tugas hanya mengcopy paste
dan hanya melihat melalui internet saja tanpa memahami dengan baik. Dalam bidang bisnis, kemajuan teknologi komunikasi juga memicu banyaknya kejahatan virtual seperti hacking, coding juga telah merugikan banyak orang. Oleh sebab itu, kita harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi online agar tidak terjerumus dalam penipuan. Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi yang ada sekarang juga menyerang kehidupan sosial masyarakat, seperti cyberbullying, penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, dan konten pornografi yang dinilai juga cukup meresahkan. Efek yang ditimbulkan pun bukan perkara sepele karena akan merusak generasi bangsa dan memecah belah persatuan. Gitu, Bu. Mungkin ada tambahan? Oke. Sudah? Teresia dan Cika? Angela tidak menambahkan? Sudah cukup ya? Oke, baik. Kita lanjut kelompok 1 ya. Kelompok 1 ada Elizabeth Aristia Novenda, Chef, dan Teresia Indah. Siapa yang akan mempresentasikan? Novenda, Jeff. Selamat pagi, Bu Nilu. Bu Nilu. Bu Nilu di kelas yang lain. Bu Mada, maaf Bu. Maaf. Selamat pagi, Bu Mada. Mungkin saya dari perwakilan kelompok 1 akan memberikan inti-inti atau garis besar dari makalah dan poster yang sudah kami buat. Jadi di sini intinya adalah teknologi sebagai komunikasi itu merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer informasi dari satu perangkat ke perangkat yang lain, atau gampangannya itu digunakan untuk membantu menghubungkan satu orang dengan yang lain. Contohnya ketika kita berkomunikasi itu lebih tepat menggunakan teknologi komunikasi, contohnya melalui WhatsApp ataupun email dan lain-lain. Nah, di sini keberadaan teknologi sebagai alat komunikasi itu sangatlah bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, melalui teknologi dan sebagai alat komunikasi dapat membantu kita untuk memudahkan informasi, lalu memberikan informasi kepada publik, dan dapat sebagai media untuk mendidik masyarakat. Nah, salah satu teknologi sebagai alat komunikasi, contohnya adalah melalui email, lalu melalui smartphone atau handphone untuk digunakan untuk bertelepon jauh, lalu bisa juga menggunakan aplikasi WhatsApp dan yang lain. Nah, di sini menurut kami, teknologi sebagai alat komunikasi ini memiliki dampak yang positif dan negatif. Nah, salah satu dampak positifnya adalah melalui teknologi sebagai alat komunikasi ini, informasi yang kita sampaikan ini dapat sampai secara cepat. Kalau dulu kan ketika zaman dulu belum ada teknologi secanggih ini, orang-orang masih menggunakan teknologi seadanya. Misalnya melalui surat kabar, nah itu belum tentu sampainya tepat ke orang yang kita kirim. Nah, kalau sekarang ini sudah cepat. Misalnya melalui email, lalu WhatsApp, dan lain-lain. Nah, dampak negatifnya, kalau menurut kami, teknologi sebagai alat komunikasi ini bisa digunakan sebagai alat untuk penyalahgunaan. Contohnya, melalui hacker, lalu digunakan untuk
penjualan manusia. Misalnya melalui ada akun palsu, lalu orang berkenalan lewat itu, lalu mereka ditipu, begitu. Terima kasih, Teresia Nadia. Apa ada tambahan dari anggota kelompok yang lain? Jeff dan, sorry, Teresia Indah ya. Jeff atau Elizabeth Novenda? Ya Bu, mungkin saya mau menambahkan sedikit mengenai pembahasan tanya jawab yang ada di LMS. Nah, untuk pembahasan tanya jawab yang ada di LMS itu, seperti tadi yang telah diterangkan oleh Tere, itu lebih banyak yang bertanya mengenai dampak positif dan negatif teknologi komunikasi ini. Nah, untuk sama seperti dengan kelompok Cika dan yang lain-lain, dan telah diterangkan oleh Terry tadi dampak positif dan negatifnya seperti itu Bu. Dan untuk kan di pertanyaan tadi ada pertanyaan dari Bu Mada yang belum sempat kita jawab tadi pagi. Kita baru tahu kalau ada pertanyaan dari Bu Mada, yaitu mengenai contoh teknologi komunikasi yang bisa digunakan pada dunia pendidikan seperti itu. Nah, menurut kami seperti yang telah dijelaskan ada Line, ada WhatsApp, ada seperti Zoom dan Google Meet yang bisa kami gunakan. Seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih Novenda ya. Berarti setelah hari Jumat kayaknya LMS-nya yang Mediatek nggak dibuka lagi. Karena beberapa teman ada yang belum terjawab juga. Oke, baik. Berikutnya satu lagi ya, ada kelompok berapa nih? Ini kelompok 1 tadi, kelompok 4. Oke. Kelompok 4 ada Yuliana, Veronica, Mentari, dan Beatrix. Oke. Siapa yang mau mempresentasikan? Saya sebagai perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kami. Ya. Dari pengertiannya, dalam dunia pendidikan, teknologi komunikasi disediakan untuk mempermudah penyampaian materi atau informasi ilmu dari pendidik kepada peserta didik. Lalu perkembangannya yang pertama itu dia dari merpati, terus ke komunikasi yang cetak, lalu beralih ke televisi, lalu beralih ke telepon dan handphone, kemudian ke laptop dan komputer. Lalu untuk fungsinya dia ada 11, saya akan menjelaskan beberapa saja. Pertama ada berkomunikasi lebih cepat, menjadikan komunikasi lebih cepat antar individu, lalu mempermudahkan akses informasi, kemudian mempersingkat waktu dan biaya sehingga jadi lebih efektif. Terus transaksi dapat dilakukan secara daring dan komunikasi pembelajaran semakin menarik. Kemudian implementasi dalam pendidikan. Pertama ada komunikasi antar pendidik. Ini tuh fungsinya untuk memperluas wawasan dan sharing pengalaman antar peserta didik. Lalu ada komunikasi antar pendidik dan peserta didik. Ini untuk memudahkan komunikasi yang di luar kelas maupun pembahasan tentang materi kelas. Kemudian ada komunikasi antar peserta didik. Ini bekerja kelompok dan berdiskusi antar peserta didik. Sekian dari kelompok kami. Mungkin ada tambahan mengenai diskusinya dari Mentari ataupun Beatrix? Ya, saya Mentari. Saya akan membahas terkait diskusi kita kemarin. Untuk diskusi kita kemarin sendiri, kebanyakan itu bertanya tentang bagaimana kalau misalnya komunikasi di tempat pedalaman. Untuk komunikasi di tempat pedalaman sendiri, teknologi komunikasi itu perlu diingat tidak hanya internet, ada banyak teknologi komunikasi. Kalau misalnya di pedalaman masih bisa berupa surat menyurat, lalu ada kentongan, walaupun itu tidak efektif juga kan, tapi untuk di pedalaman mungkin masih banyak yang menggunakan hal tersebut. Lalu untuk
bagaimana kalau misalnya di saat seperti ini pendidikannya bagaimana gitu kan. Itu seperti yang pernah Jeff ceritakan juga, mungkin bisa kita datang ke sekolah untuk mengambil LKS, atau mungkin saya pernah baca berita juga gurunya yang datang satu persatu ke rumahnya anak-anaknya, seperti itu. Seperti itu sih. Mungkin Beatrix ada tambahan? Ya, lalu untuk kalau misalnya penggunaan teknologi sebagai komunikasi sendiri, ada yang bertanya juga kalau misalnya membatasinya seperti apa. Kalau misalnya dari saya sendiri itu bisa menggunakan skala prioritas. Jadi menuliskan skala prioritas agar tidak ada yang terlewatkan, lalu tidak kecanduan main HP juga kalau misalnya dimaksudkan seperti itu. Lalu kalau misalnya untuk anak bagaimana? Kalau untuk anak itu peran orang tua sangat besar. Walaupun sekarang mungkin karena pandemi seperti ini diberikan HP, tapi sebagai orang tua tetap harus memantau anaknya itu berbuat apa saja, mengerjakan apa saja, jangan sampai malah kecanduan. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Mentari dan Yuliana, sangat jelas sekali ya. Baik, untuk komunikasi teknologi sebagai komunikasi, semua kelompok sudah presentasi, kita lanjutkan. Yang terakhir adalah teknologi sebagai motivasi. Nah, ini lebih banyak, kelompoknya ada 5 ya. Kita mulai dari kelompok yang pertama, yaitu kelompok 5, Cornelia Dwi Handayani. Hadir, Bu. Ya, silakan, Lia. Oke, jadi dari kelompok 5 ini, kami akan merangkum keseluruhan makalah serta merangkum dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Jadi teknologi sendiri ini itu adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan bagi manusia. Tapi secara umum ini, teknologi dapat didefinisikan sebagai entitas benda maupun tak benda yang diciptakan secara terpadu melalui perbuatan dan pemikiran untuk mencapai suatu nilai. Nah, lalu untuk tujuan dari teknologi sebagai motivasi ini adalah yang pertama mengetahui pengertian dari teknologi, terus yang kedua mengetahui manfaat dari teknologi sebagai alat motivasi, dan yang ketiga adalah mengetahui peran teknologi sebagai alat motivasi. Bu, itu sebenarnya ada satu lagi, Bu. Kemarin kan sempat revisi yang baru. Di mana? Satu lagi, Bu. Yang paling bawah, bukan di sebelumnya, Bu. Oke, sambil diceritakan. Lanjut, ya. Saya lanjutkan ya, Bu ya. Ya. Selanjutnya, nah, teman-teman ini pada kebanyakan pertanyaan apa sih? Kenapa sih alat teknologi itu diciptakan gitu kan? Terus sebenarnya teknologi secara keseluruhan itu seperti apa pengertiannya? Terus secara dalamnya seperti apa? Jadi untuk menjawabnya, secara keseluruhannya itu tuh teknologi untuk pendidikan itu adalah sebuah cara untuk meraih tujuan pendidik dengan cara menggunakan alat-alat teknologi yang dihasilkan manusia untuk membantu menumbuh dan mengembangkan kreativitas berpikir siswa dalam sebuah sistem pendidikan. Nah, medianya ini adalah alat yang dipakai untuk membantu melancarkan pelaksanaan suatu kegiatan dalam pembelajaran teknologi, dan media memiliki peran yang penting dalam belajar. Jadi ketika pembelajaran terpusat pada guru, teknologi dan media berperan dalam mendukung penyajian pembelajaran. Nah, teknologinya seperti internet dapat berperan dalam pencarian materi tambahan untuk melengkapi materi yang disampaikan oleh guru. Begitu pula dengan media akan melengkapi materi-materi yang akan dikiranya kurang dalam buku. Teknologi dan media dikatakan berperan sebagai pengganti dalam artian teknologi dan media
sebagai pengganti dalam kegiatan belajar jarak jauh. Begitu, Bu. Oke, terima kasih Lia. Nah, anggota kelompok lain mau menambahkan atau sudah cukup? Sudah cukup. Oke. Sudah cukup, baik. Lanjut ke kelompok berikutnya. Oh, sorry. Salah satu kelemahan penggunaan media dan teknologi ya, yaitu tergantung dari bagus tidaknya sinyal saat itu. Oke, kelompok 2. Siapa kelompok 2 nih? Kayak Kelompok 2 saya, Bu. Ya, kayak undian kuis nih. Deng 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 deng. Siapa nih? Kelompok 2 ada. Saya, Bu. Iya, Veronica Novi, Gabriela atau Joanna? Silakan. Oke. Suara saya terdengar. Iya, terdengar. Di sini saya akan menyampaikan terkait isi makalah dan poster. Untuk pengertian dari teknologi sebagai motivasi, yakni suatu teknologi yang dapat membantu kita dalam belajar untuk memotivasi kita, dan dengan adanya banyak layanan yang tersedia, serta membantu semangat kita dalam berbagai hal. Dari teknologi tersebut kita mendapatkan banyak sekali keuntungan, seperti kita dapat menemukan motivasi itu dapat diakses kapanpun dan dimanapun, tidak terikat ruang dan waktu, dan dapat diakses oleh berbagai kalangan usia, serta memudahkan kita untuk mencari motivasi bagi diri kita. Untuk manfaatnya dalam bidang pembelajaran itu sendiri, dengan adanya teknologi sebagai motivasi, diharapkan mampu memunculkan metode pembelajaran yang variatif, sehingga menambah semangat peserta didik dalam belajar. Dan dengan pembelajaran yang berbasis internet memudahkan kita untuk mencari informasi yang bersifat aktual. Contoh penerapannya, kita mengklasifikasikannya dalam 5 bidang, yaitu pembelajaran, khususnya pembelajaran matematika, kreativitas, dan pengembangan jiwa, raga. Kemudian ada untuk kita terlibat lebih aktif dan memotivasi diri kita. Untuk kesimpulan dari sesi diskusi akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menyampaikan diskusi tentang menyampaikan kesimpulan dari diskusi. Yang pertama, teknologi dinilai sangat efektif untuk meningkatkan motivasi. Karena saat kita merasa kesulitan, kita bisa dibantu dengan adanya teknologi. Serta saat menggunakan teknologi, banyak fitur-fitur yang membuat kita semakin merasa bersemangat. Yang kedua, selain itu, teknologi juga menjadi media untuk mencari inspirasi guna mengembangkan keterampilan kita. Lalu yang ketiga, penggunaan teknologi tergantung dari pemakai. Itu akan menimbulkan dampak yang positif atau negatif. Dalam bidang pendidikan itu sendiri, kita bisa memanfaatkan teknologi untuk membangkitkan motivasi siswa melalui video animasi pembelajaran, PPT yang menarik, dan games pelajaran. Sekian, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Gaby dan Veronica sudah mempresentasikan teknologi untuk motivasi. Nah, berikutnya kelompok 11. Kelompok 11 ada Cecilia Novelin. Kemudian Wawan dan Dewi. Ya, silakan.
Baik, saya Bu akan menyampaikan ringkasan dari makalah. Dari pengertian, menurut kelompok kami, pengertian teknologi untuk motivasi yaitu metode praktis dari ilmu pengetahuan terapan yang digunakan untuk mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuannya. Kemudian, manfaat teknologi untuk motivasi yaitu bermanfaat terhadap perubahan perilaku manusia, termasuk pendidikan dan peserta didik, di dalam mencari, mengumpulkan, mendokumentasikan, mengolah, dan mentransfer kembali bahan ajar sesuai kebutuhan. Dengan mengolah bahan ajar dengan cara yang menarik dan tidak membosankan, maka tentunya akan memberikan motivasi belajar, karena bahan ajar tersebut tidak monoton. Kemudian, penggunaan teknologi untuk motivasi, penggunaan dalam hal ini yaitu internet sebagai media belajar sangat membantu para tenaga didik dan murid dalam proses belajar. Penggunaan internet sebagai media belajar diharapkan mampu meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga tercapainya prestasi belajar yang memuaskan. Kemudian untuk contohnya, kelompok kami pertama yaitu YouTube. Tujuan memanfaatkan YouTube sebagai media pembelajaran adalah untuk menciptakan kondisi dan suasana pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan interaktif. Kemudian yang kedua ada Instagram. Dengan adanya Instagram, maka dibuat suatu bentuk media pembelajaran baru semenarik mungkin disajikan melalui foto serta video. Kemudian yang ketiga ada GeoGebra. Digunakan sebagai media pembelajaran matematika untuk menunjukkan atau memvisualisasikan konsep matematika serta alat untuk membangun konsep matematika. Dan kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Lin. Selamat pagi, Bu dan teman-teman. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar, Lin. Baik, Bu. Ini adalah kesimpulan hasil diskusi pada LMS. Kelompok kami, teknologi itu memudahkan bukan untuk menyulitkan. Menurut kami bahwa teknologi dibuat untuk mempermudah urusan manusia. Begitu juga dengan mereka yang memiliki keterbatasan. Misalnya, mereka yang memiliki keterbatasan mental, seperti malu bertanya ataupun mengungkapkan pendapat di hadapan banyak orang. Dengan adanya teknologi, mereka dapat dipermudah seperti bisa mengungkapkan pendapat mereka melalui tulisan di media sosial atau semacamnya. Dan untuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, misalnya mereka yang memiliki gangguan pada kaki atau sebagainya, mereka memiliki kemungkinan kecil untuk beraktivitas di luar, sehingga sulit bagi mereka untuk berkomunikasi dengan orang di luar. Namun, dengan adanya teknologi, mereka jadi bisa berkomunikasi dengan orang di luar dengan berbagai teknologi serta media yang bisa digunakan. Jadi, teknologi yang memotivasi menurut kelompok kami seperti YouTube, GeoGebra, dan Instagram. Nah, Instagram juga dapat mendukung belajar siswa. Banyak sekali akun-akun yang membahas soal ataupun materi serta trik cepat dalam mengerjakan soal. Ketika kita melihat video-video, pasti kita akan sangat senang dengan adanya video pembelajaran tersebut dengan memakai cara-cara yang simpel, terutama pada postingan akun Jerome Pauline dalam membahas soal dan materi yang sangat memotivasi kami. Dengan adanya teknologi tersebut, sangat diharapkan murid memiliki motivasi untuk belajar dengan melihat video yang menarik pada teknologi tersebut. Agar teknologi digunakan bukan pada saat bosan saja, tetapi untuk pembelajaran juga dengan mengetahui minat kita. Dengan mengetahui minat kita, dan maka kita akan lebih mudah memilih teknologi yang mana yang ingin kita gunakan. Dan untuk anak-anak yang berada pada daerah yang kesulitan jaringan, teknologi yang memotivasi juga bisa digunakan menggunakan alat peraga. Jadi dimanapun kita berada, kita akan selalu bisa termotivasi untuk belajar melalui teknologi-teknologi yang terus berkembang seperti sampai saat ini. Terima kasih dari kelompok. Itu jawaban dari kelompok kami, Bu. Oke. Baik, terima kasih Adeline dan Dewi ya. Satu lagi kelompok 13. Satu lagi atau dua lagi? Dua lagi, Bu. Oh, dua lagi. Kelompok Brian ya, kelompok 8. Oke, kelompok 13 dulu ya. Ada Patricia Dina Lorenza, Patricia Vina Amara, dan Clara Ajeng. Oke, silakan, ini ada kembar Patricia di kelompok.
Baik, Bu. Saya akan menyimpulkan makalah dari kelompok kami. Media dan teknologi itu sangat penting karena kalau tidak menggunakan teknologi, hanya sebuah proses pembelajarannya itu guru menjelaskan dan siswa mendengarkan, itu akan sangat monoton dan siswa lebih bosan dan sulit untuk menyerap materi yang disampaikan. Sehingga teknologi ini membantu mereka untuk bereksplorasi langsung mengenai konsep pembelajaran. Apalagi di zaman modern ini, anak-anak banyak yang menggunakan teknologi untuk belajar karena menurut mereka itu lebih menarik dan berbeda. Adanya teknologi ini dapat memicu keinginan mereka untuk belajar, itu merupakan sebuah motivasi. Nah, motivasi ini amat penting guna mencapai sebuah prestasi. Teknologi menjadi alat motivasi karena teknologi dapat mendorong dan mengikutsertakan siswa dalam belajar matematika. Siswa juga menjadi aktif dalam proses pembelajaran. Teknologi juga sangat menarik perhatian siswa karena teknologi sekarang itu serba tahu, menampung banyak informasi dan ilmu pengetahuan yang diinginkan oleh siswa. Dapat membantu mereka dalam mengerjakan pekerjaan yang sulit apabila ingin menanyakan guru tapi juga kesulitan dapat mencari di internet begitu. Terus dapat dijadikan rekan juga dan dapat menunjukkan eksistensi diri. Namun hal ini juga kembali kepada individu masing-masing dalam penggunaan teknologi tersebut. Selanjutnya akan ditambahkan oleh Kak Dina dan Vina. Iya, selanjutnya ada contoh teknologi sebagai motivasi. Di sini kelompok kami mengambil beberapa contoh. Yang pertama itu ada aplikasi belanja online di mana aplikasi ini menjadi motivasi banyak orang untuk bisa melakukan penjualan secara online. Yang kedua ada aplikasi seperti kalkulator, sains, animasi maupun YouTube yang bisa digunakan siswa untuk mengeksplorasi pembelajaran. Lalu yang terakhir kami mengambil alat peraga. Ini juga merupakan teknologi yang menarik perhatian peserta didik, seperti bangun ruang yang terbuat dari kertas atau batang besi, sempoa, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan ditambahkan oleh Vina. Kesimpulan dari diskusi yang ada di LMS itu kebanyakan pada tanya peran seorang calon pendidik itu dalam menyikapi anak-anak dalam penggunaan teknologi sebagai motivasi di zaman sekarang. Jadi kebanyakan teman-teman itu menanyakan gimana sih seorang calon pendidik memberikan dan menyikapi masalah anak-anak dalam penggunaan teknologi. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Tadi ada Vina, ada Dina, dan ada Clara Ajeng ya. Nah, the last but not least ya, ada kelompok 8. Yang dari tadi kayaknya sudah tidak sabar untuk presentasi ya. Ada kelompoknya, kalau nggak salah Brian, Zara, dan Sukma ya. Aira maksud saya. Aira, Brian, dan Sukma. Silakan. Baik, selamat pagi semuanya. Jadi, teknologi sebagai motivasi merupakan sarana untuk membantu pribadi manusia untuk menghasilkan informasi guna mencapai tujuan. Teknologi sebagai motivasi sendiri memiliki manfaat, yaitu menumbuhkan rasa keingintahuan dan juga untuk memotivasi seseorang. Kemudian, teknologi sebagai motivasi tentunya memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya, sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari, ada seorang siswa yang awalnya sangat membenci matematika, kemudian menjadi suka dengan matematika karena dengan adanya teknologi yang memudahkan seseorang tersebut untuk menyelesaikan persoalan matematika dengan mudah. Akan tetapi dampak negatifnya yakni bisa timbul kecurangan dalam diri seseorang tersebut. Misalnya saat ujian,
saat guru tidak memperkenankan siswa untuk menggunakan kalkulator, siswa tersebut berkemungkinan untuk melakukan kecurangan, yakni menggunakan kalkulator saat ujian. Kemudian kemudian contoh lain dari teknologi sebagai motivasi yakni ada quizzes, Kahoot, dan PET. Sekian dari saya, mungkin ada teman-teman saya yang ingin menambahkan. Ya, saya mungkin ingin menambahkan. Kemarin di hasil diskusi itu sebenarnya yang paling menarik, mungkin karena kelompok kami tuh mengambil contoh teknologi sebagai motivasi, salah satunya adalah kalkulator. Yang banyak dipertanyakan adalah dampak negatif dari teknologi sebagai motivasi begitu. Jadi menurut kelompok kami sendiri, sebenarnya kalkulator ini bukan membuat siswa malas, tapi sifatnya karena membantu. Kalkulator ini sebenarnya tidak dapat menggantikan pemahaman dasar dari siswa gitu. Jadi sebenarnya teknologi sebagai motivasi ini kemarin kan sudah ada di PPT-nya Bu Mada. HIN-nya itu teknologi as servant, master, dan dua lagi tuh saya lupa. Jadi intinya teknologi sebagai motivasi ini bersifat membantu sehingga seseorang tuh tidak kehilangan minatnya karena kesulitan yang dihadapi begitu. Namun tetap harus bisa mengerti konsep dasar terlebih dahulu menggunakan teknologi tersebut. Mungkin begitu. Oke. Ya begitu Bu dari kelompok kami. Sudah cukup atau mau ditambahkan lagi? Sepertinya sudah, Bu. Oke, terima kasih Aira dan Brian. Ini kelompok terakhir ya. Semuanya sudah presentasi. Apakah benar atau ada yang terlewat mungkin? Enggak ya? Oke. Terima kasih. Saya stop share-nya dulu. Nah, tadi semua sudah mempresentasikan secara singkat dan memberikan kesimpulan terkait hasil diskusi, yaitu media sebagai alat komunikasi, asesmen, dan motivasi. Nah, yang perlu kita tekankan di sini bahwa memang penggunaan teknologi itu sangat luas sekali, tidak hanya dalam bidang pendidikan ya. Nah, hanya sekarang kita mau menyimpulkan, terutama kalau dalam bidang pendidikan, terutama pendidikan matematika ya. Yang pertama, media dan teknologi sebagai alat komunikasi. Nah, kita tahu bahwa komunikasi itu kan menyampaikan pesan ya. Kalau dalam pendidikan, pesan itu bisa dari guru ke siswa, tapi bisa juga dari siswa ke guru, atau antar siswa, atau antar guru. Gitu kan? Nah, aplikasi apa yang sekarang bisa memudahkan untuk komunikasi? Tadi sudah banyak disebut, ada WhatsApp, bisa melalui grup atau pribadi. Kemudian kalau diskusi online, misalnya salah satunya menggunakan Zoom. Bisa juga pakai Google Meet, pakai Microsoft Teams, pakai apalagi Webex, dan sebagainya. Terus kalau mau menyampaikan hasil penelitian, bisa menggunakan komunikasinya via jurnal. Maksud saya artikel yang diupload di jurnal. Jadi macam-macam. Nah, mungkin kalau yang sering dipakai saat kuliah online seperti ini apa? Yang dipakai oleh dosen-dosen? WA group ya? WA group, Zoom, lalu apa lagi? LMS. Ya, melalui LMS, diskusi bisa. Google Classroom. Oh, pakai Google Classroom juga. Terus? Apakah ada yang pakai Line? Email. Terus saya dengar suara Line kayaknya. Grup di Line adakah? Iya, Bu, sempat ada pakai Line. Oke. Jadi ada macam-macam ya, aplikasi sekarang banyak sekali. Dan juga selain itu, apa bisa nggak kalau komunikasinya via media sosial seperti Instagram misalnya? Bisa, Bu.
Bisa, Bu. Ini kan Bisa, menyampaikan Bu. pesan ya, tetap bisa. Misalnya poster ini kan pesan juga kan di-upload di Instagram. Nah, ini keren juga, bisa. Jadi sebenarnya banyak cara atau banyak aplikasi yang bisa memudahkan kita melakukan komunikasi, baik antar guru, antar siswa, guru dengan siswa, dan sebagainya. Tapi disesuaikan juga dengan keadaan ya, bagaimana situasi pendidikan di daerah tersebut. Tadi kalau misalnya, gimana sih kalau di daerah yang mungkin tidak bisa akses internet? Nah, itu berarti komunikasinya ya misalnya dengan kertas, pengumuman ditempel di sekolah, itu kan juga komunikasi kan. Kemudian ada dampak positif dan negatif jelas ya. Positifnya apa? Sangat memudahkan dalam menyampaikan pesan. Sekarang kita mau berkomunikasi atau menyampaikan info tuh sepersekian detik ke orang lain sangat mungkin kan. Nggak nyampe sedetik ya istilahnya. Kalian ada berita apa? Berita demo, Malioboro terbakar dan sebagainya, tinggal satu klik kan jari di forward, beritanya udah sampai mana-mana kan. Jadi dampak positifnya semakin mempercepat ya dalam komunikasi, memudahkan dan sebagainya. Tapi tentu ada dampak negatifnya apa? Banyak sekali sekarang berita hoax, ya enggak? Ya karena apa? Kadang kita hanya membaca judul berita, langsung di-share. Padahal isi dan judul kadang tidak sesuai. Ya enggak? Nah, dampak negatifnya di situ. Nah, kalau komunikasi untuk pendidikan mudahnya yaitu menyampaikan ke siswa lebih mudah. Tapi dampak negatifnya apa? Kadang karena saking mudahnya kita komunikasi dengan guru, kita jadi lupa misalnya berbicara atau komunikasi via WA-nya jadi seperti temannya. Ya enggak? Bahasa yang digunakan itu oke lah, non formal tapi kadang terlalu apa ya? Kita bisa dekat dengan guru atau dosen tapi kadang lupa waktu. Misalnya udah jam 9 malam masih WA, padahal jam kerja kita tahu jam berapa sampai jam berapa. Dengan bahasa yang digunakan, dengan bahasa gaul anak sekarang kadang disingkat-singkat dan sebagainya. Nah, itu termasuk dampak negatif dari komunikasi ya. Sebaiknya kalau komunikasi secara tertulis itu disampaikan secara jelas dan lengkap. Kenapa? Karena kita bisa salah persepsi dalam membaca, ya enggak? Jadi satu kalimat dibaca seseorang dengan orang yang lain itu bisa berbeda nada loh. Misalnya sebenarnya itu biasa, tapi bisa menjadi nada marah dan sebagainya. Itu maka harus berhati-hati juga dalam menggunakan media komunikasi. Oke, pertama. Kemudian tadi teknologi sebagai assessment. Nah, ini assessment tadi cukup seru juga ya. Assessment itu dampak negatifnya adalah penuh kecurangan, Bu, karena bisa buka buku, cari di internet dan sebagainya. Ya, apalagi kalau tesnya kan tidak, kalau tes yang bagus sebenarnya, kalau misalnya tesnya tertulis, bisa pakai Zoom, jadi semua tersorot kamera gitu ya. Kalau yang benar-benar, jadi kan nggak kelihatan nih. Maksud saya kelihatan jelas siswanya mengerjakan sendiri atau nyontek dan sebagainya. Cuman kan tidak memungkinkan semuanya seperti itu. Biasanya pakai Google Form, kalau pilihan ganda, atau pakai Quizzes, atau guru mengupload soal, lalu siswa mengerjakan nanti mengunggah jawaban gitu kan. Kita nggak tahu sebenarnya dia ngerjakan sendiri atau diajari kakaknya mungkin, atau mencari di internet. Nah, memang sulit untuk mengecek bagaimana kejujurannya ya. Tapi ya kembali lagi kalau kita sebagai guru, berarti bagaimana mencari cara supaya tesnya itu benar-benar bisa mengukur kemampuan siswa. Jadi bisa juga soalnya dibuat terbuka. Maksudnya bisa dengan berbagai cara dan jawabannya tidak hanya satu. Nah, itu kan bisa siswanya bisa mengerjakan dengan berbagai cara gitu. Kemudian kalau soalnya online dan buku terbuka atau open book, nah itu bisa diperbanyak soalnya supaya mengurangi kesempatan untuk mencontek atau share-share di grup. Nah, soalnya dua lebih banyak kan sibuk ngerjakan, nggak sempet mau balas WA dan sebagainya.
Jadi ya tetap bisa disiasati, tapi tidak 100% mungkin. Ya karena kembali lagi ya, pasti ada dampak positif dan negatifnya. Positifnya tadi, kalau untuk assessment itu memudahkan. Bahkan kita sebagai guru kadang nggak perlu koreksi, sudah dikoreksi oleh mesin, ya nggak? Kalau pakai Kahoot, pakai Quizizz, pakai Google Form, itu kan nilainya bisa muncul kan? Nggak usah capek-capek koreksi satu-satu. Tapi kalau essay, mau nggak mau, uraian dibaca ya. Karena belum ada nih koreksi uraian. Kalau ada pasti seneng banget gurunya. Apalagi matematika ya, harus membaca langkah demi langkahnya. Wah itu. Jadi dampak positifnya bisa cepat koreksi kalau bentuknya pilihan ganda. Kemudian bisa tes di mana saja. Seperti sekarang, kalian ujian dari mana saja bisa kan? Karena ada online ini. Nah, itu memudahkan. Tapi dampak negatifnya itu kejujurannya dipertanyakan. Ya, karena bisa buka buku, bisa tanya teman. Dan mungkin kalian bisa diskusi di grup yang lain. Kan kita dosen mungkin punya grup kelas, tapi kalian juga punya grup yang lain kan. Nah, itu dampak negatifnya. Tapi ya kita sebagai guru atau dosen, nanti kalian ya tetap bisa melihat, misalnya kalau, wah ini kok jawabannya sama persis, nah itu perlu dipertanyakan. Gitu. Kemudian satu lagi, media sebagai motivasi. Tadi banyak banget ya motivasi, ada yang menyebutkan dari YouTube. Saya tadi dengar ada Jerome Pauline, idola baru kayaknya nih ya, Jerome. Nah, dia kadang share-share materi matematika tapi dengan cara yang lebih fun, lebih menarik. Nah, itu juga bisa memotivasi siswa untuk belajar. Yang kayak benci banget dengan matematika bisa dengan, oh matematika itu mudah. Oh matematika bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Gitu. Pernah kayaknya ada video dia makan pizza aja dihitung kayak, bukan dihitung apa, kenapa sih makan pizza harus dilengkungkan, nah itu ternyata ada teorinya dan sebagainya. Nah ternyata memotivasi siswa itu bisa dari hal-hal seperti itu, bagaimana matematika digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena biasanya siswa itu malas belajar matematika, apa sih ini misalnya ya, limit tuh gunanya untuk apa sih belajar limit dalam kehidupan sehari-hari. Atau misalnya integral, ya ampun ngapain sih belajar cacing-cacing. Sering denger loh kayak udah bentuknya lambangnya kayak cacingan, udah kalau ketemu integral tuh males banget. Kenapa? Karena kadang tuh nggak ngerti gunanya pakai integral tuh untuk apa. Nah itu makanya penting bagi guru memotivasi siswa. Mau pakai media apa boleh, mau lewat YouTube dibikin video, mau lewat Instagram, mau lewat apa bisa. Jadi pentingnya motivasi itu, motivasi biasanya diberikan di mana? Di awal atau di akhir? Awal. Di awal, Bu. Ya, di awal pembelajaran ya. Supaya apa? Supaya siswanya tertarik untuk belajar materi itu. Kalau ngasihnya di akhir, tadi selama pembelajaran udah ngantuk ya, nggak jadi termotivasi. Jadi gitu. Jadi motivasi di sini nanti kita fokuskan ke motivasi dalam pembelajaran ya. Tadi saya dengar ada Shopee, termotivasi untuk belanja. Wah, ini kayaknya bentar lagi 10-10 ya. Iya Bu, 10-10 Semakin besok, termotivasi. Oke, baik. Jadi kita fokusnya ke pembelajaran ya, khususnya pembelajaran matematika. Boleh juga yang ada dari PEVIS atau PGSD boleh. Nah, tadi apakah ada pertanyaan dulu? Bu, mau bertanya dong, Bu. Ya, Aira. Sebenarnya tuh kalau untuk mengevaluasi atau menguji kemampuan seorang siswa, itu tuh sebenarnya baik menggunakan teknologi atau tidak sih, Bu? Karena saya tahu, setahu saya kalau di luar negeri tuh kita tuh diboleh-bolehin aja kayak menggunakan kalkulator atau alat bantu lain selama ujian. Bahkan buka buku itu tidak masalah gitu. Tapi kalau di Indonesia, kenapa sistem ujiannya itu selalu benar-benar kayak individunya sendiri gitu loh, Bu. Oke.
Oke, Aira, terima kasih atas pertanyaannya ya. Sistem evaluasi penilaian di sini dan di luar mungkin berbeda. Kalau kamu pernah melihat katanya tadi di luar boleh open book, terus boleh pakai kalkulator gitu. Nah, kenapa? Karena semua tergantung dari soal yang diberikan oleh guru. Kalau di Indonesia, soalnya kan cenderung menguji kompetensi dasarnya. Kalau kalian lihat kan misalnya soal matematika langsung kan, misalnya diketahui fungsi ini tentukan F2, atau diketahui jari-jari suatu lingkaran sekian tentukan luasnya, gitu kan. Jadi semacam langsung aplikasi dari rumus. Jadi kalau open book sangat mudah sekali ya, tinggal lihat rumus, terapkan gitu, selesai. Nah, sedangkan kalau di luar soalnya, kalau kalian pernah lihat soal TIMSS atau PISA, pernah lihat? Nah, Kayak kalau belum, kehidupan banget, ya. penerapan kehidupan gitu. Kalau belum lihat, habis ini cari. Kayak mana sih soal TIMSS PISA, matematika? Nah, soalnya itu kontekstual banget dan menuntut siswa berpikir kritis. Jadi soalnya berupa cerita kehidupan, misalnya apa? Lingkaran tuh seseorang punya pohon yang sangat besar. Nah, dia ingin mengukur diameter pohon itu. Caranya bagaimana? Nah, misalnya gitu. Dan kadang belum tentu ada bilangannya, jadi siswanya bisa memisalkan kayak gitu. Kalau pohonnya besar di depan rumah kalian, mau mengukur diameter gimana? Apakah harus ditebang lalu diukur? Nah, seperti itu kan menuntut pemikiran ya. Kalau ditebang ya nanti nggak ada lagi pohonnya. Kan bisa dengan cara yang lain, diukur kelilingnya, lalu dicari diameternya dan sebagainya. Jadi kenapa di sana misalnya boleh open book atau pakai kalkulator, karena yang dipentingkan adalah bagaimana dia kemampuan berpikir kritisnya, kreativitasnya, pemecahan masalahnya gitu. Karena soal-soalnya menuntut ke sana. Sedangkan di Indonesia kalian lihat sendiri misal soal UN ya. Soal UN kan lebih ke menghitung, penerapan rumus, kayak gitu kan. Ya mungkin sekarang sudah mulai ada pemecahan masalah ya. Disisipkan 1-2 soal kan sekarang soal UN. Itu aja, ntar habis UN di Twitter langsung heboh. Pak, masa saya diminta menghitung bagaimana perkembangan bakteri dan lain-lain. Pokoknya siswa Indonesia itu lucu-lucu. Besok kalian kalau jadi guru akan sangat menarik sekali. Jadi ya kadang di satu sisi gurunya itu ingin siswanya dituntut berpikir kritis dan sebagainya, tapi siswanya lucu-lucu juga. Oke, gitu Aira. Jadi karena sistem penilaiannya yang berbeda. Ya Bu, terima kasih Bu. Oke, ada yang lain? Oke, baik. Kalau di waktu saya tinggal 5 menit lagi ya, kita kuliahnya selesai. Nah, untuk minggu depan kita sudah UTS kan? UTS untuk Mediatek ini tidak berupa soal, tapi kalian akan membuat sebuah proyek. Tadi sudah diskusi media sebagai komunikasi, motivasi, dan assessment. Nah, masing-masing kelompok masih dengan kelompok yang sama ya. Silakan memilih satu. Boleh media sebagai komunikasi, motivasi, atau assessment. Boleh sama dengan makalah yang dibuat atau berbeda. Jadi misalnya saya kelompok saya tadi itu bahas motivasi. Saya boleh pilih motivasi, saya juga boleh pindah ke assessment gitu ya. Jadi tidak harus sama dengan materi yang dibahas. Nah, pilih satu topik itu dan pilih satu materi pembelajaran matematika. Boleh di SMP, boleh di SMA. Dan dibuat, kalian buat aplikasi sesuai dengan topik tersebut. Saya contohkan, misalnya saya memilih media dan teknologi sebagai motivasi pada materi lingkaran di SMP. Jadi motivasi pada lingkaran. Nah, maka saya membuat sesuatu untuk memotivasi siswa belajar materi lingkaran. Misalnya saya membuat video, kemudian saya unggah di YouTube. Nah, berarti nanti yang dikumpulkan adalah linknya.
Misalnya, oh saya membuat poster di Instagram. Nah, mungkin posternya nanti yang dikumpulkan atau link Instagramnya juga boleh. Gitu. Oh, saya memilih assessment. Saya akan membuat soal. Soal tersebut saya unggahnya di Quizizz. Saya gunakan di Quizizz. Nah, itu berarti yang dikumpulkan. Kemudian kalau komunikasi tadi bisa lewat apa? Kalau komunikasi tidak membuat Zoom gini ya. Komunikasi misalnya apa? Mau menyampaikan materi ke siswa kan? Bisa lewat YouTube, apa? Macam-macam. Pokoknya tidak hanya yang saya sebutkan tadi, tidak harus YouTube, tidak harus hanya Instagram, bisa beberapa juga. Jadi misalnya saya tadi motivasi lingkaran. Mungkin saya membuat video, selain itu saya membuat apa? Media, alat peraga misalnya. Nah, itu bisa difoto dan sebagainya. Maka nanti silakan setelah ini kalian ngobrol-ngobrol sama anggota kelompoknya. Kalian mau ngambil topik yang mana? Mau assessment, komunikasi atau motivasi, dan materi apa? Ada materi lingkaran, banyak kan? Kalau SMA ada limit, turunan, SMP ada fungsi. Nah, kayaknya semester ini kalian ada PMAT SMP juga ya? Nah, bisa juga tuh materi PMAT SMP kan ada macam-macam tuh, udah bisa pilih salah satu dari sana. Jadi setelah ini dikomunikasikan dengan anggota kelompok, terus nanti di list di grup WA ya. Misal, satu ada kelompoknya Mentari siapa-siapa, milih apa pada topik apa gitu. Dan pengumpulannya 2 minggu lagi, jadi bukan minggu depan. Minggu depan kan jadwal UTS, tapi ngumpulkannya minggu berikutnya. Kalau sekarang tanggal berapa? 9 ya? Sama 14, tanggal 23 berarti ya. 2 minggu lagi. Gitu. Ada pertanyaan? Belum ya? Baik, nanti silakan ngobrol-ngobrol. Tidak harus jam ini dikumpulkan, tapi kalau bisa hari ini sudah ada keputusan kalian mau ngambil topik apa pada materi apa, gitu ya. Nah, bagi yang belum bergabung di Zoom, nanti bisa kalian ajak ngobrol ya. Gitu. Jadi pas jadwal UTS, kalian bisa manfaatkan untuk mengerjakan. Gitu. Nah, nanti presensi UTS sesuai dengan pengumpulan. Kalau sudah mengumpulkan proyek, berarti sudah presensi gitu aja. Oke? Sudah jelas tentang proyek UTS-nya? Jelas, Ibu. Oke, terima kasih. Oke, baik. Kalau gitu, karena waktunya sudah habis dan diskusi kita sudah selesai, maka pertemuan hari ini saya akhiri. Terima kasih banyak untuk diskusinya. Dan selamat mengerjakan proyek UTS. Semoga semuanya mengerjakan dengan senang hati ya, jangan merasa terbebani. Baik Bu, terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Bu. Dan jaga kesehatan selalu. Ya, Bu Mada juga. Ya. Dadah.